Ya, terima kasih Bapak untuk pertemuan koinonia online pada malam hari ini, baik kami di live stream dan di YouTube. Kiranya kau berkati kami selalu Bapak sepanjang acara ini berlangsung. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berikan Pastor Paul hikmat, anugerah-Mu Bapak, pengurapan-Mu, pengetahuan-Mu, wahyu-Mu, supaya kami bisa mengerti apa yang kami tangkap dari isi hatimu Bapak, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu, dan itu menjadi rema terlebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu pada malam hari ini di Koinonia Online, hanya di dalam satu nama, nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Demikian. Baik, saya lanjutkan. Bilangan pasal 25. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepali bangsa itu, dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan, di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orang yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu, pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidak kau habisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah,
Sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Ismail. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak Midian, di Midian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka. Sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Demikian firman Tuhan. Haleluya, terima kasih teman-teman yang melayani pada petang hari ini, luar biasa. Oke, judulnya saya ganti dulu ya, ini luar biasa. Ya, judulnya ini Jemaat Pergamus ya, saudara ya, Jemaat Pergamus. Coba kita lihat dulu kira-kiranya ya, saudara ya. Ya, ini sambil nunggu, kita bacakan dulu nih ya, saya sambil nunggu, ini agak lama karena iPad-nya udah tua. Kita bacain kolektor dulu ya, terima kasih, ini ada kolektor dari Rio Valentino, ya, Kampeng Wefu, luar biasa, Edison Saud Hamonangan, Simar Mata, ya Rio Valentino lagi ya, Bapa di sorga, berikanlah Rio hikmat, amin. Tuhan berikan hikmat bagimu, engkau menjadi bijaksana, ya seperti para orang-orang kudus, para rasul. Mega Nababan, Urban the Second, ya Rio Valentino, luar biasa. PNDR, Karyanto Hosana, Dedut 65, luar biasa nih, Dedut 65 nih, luar biasa ya, Tuhan berkati. Nur Hayati, Air Blessed. Oke, kita lanjut ya. Ada Korenani ya, terakhir nih, Korenani. Nah, saudara, lihat di dalam ini ya, ini ada petanya. Kelihatan nggak ya? Ini kan Turki ya, Turki hari ini. Turki, hari ini Turki, dulu itu namanya Asia Kecil. Kalau Anda lihat, kemarin kita sudah belajar jemaat Efesus ya. Hari ini jemaat Pergamum ya, jemaat Pergamum itu di mana? Ini kan Istanbul nih. Nah, ini Istanbul nih.
Istanbul itu dulu namanya Bizantin atau Konstantinopel. Ini Efesus, Smyrna, Pergamus. Ya. Hari ini kita belajar Pergamum, ya Pergamus. Smyrnanya minggu depan ya. Kemarin kita sudah belajar cuma di Efesus. Ya. Nah, sebentar. Nah, saudara, ada satu ciri khas jemaat di Pergamum. Ya, coba kita baca ya, jemaat di Pergamum. Tadi Anda udah melihat ini ya, posisinya ya. Ya, sebetulnya seperti itu. Jadi kebayang. Sekarang kita balik. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat, utusan jemaat, ya, bukan malaikat yang spiritual, tapi utusan ya, kepada Angelo jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang tajam bermata dua, ya, logos dan rema. Firman Tuhan itu ya, bermata dua, pedang bermata dua, logos dan rema, ya, saudara ya. Jadi, saudara, apapun yang kamu lakukan, ingat-ingat saudara, nggak akan jauh-jauh dari firman Tuhan, ya. Kamu taunya kamu benar apa enggak, ya dari logos dan rema yang kamu dapat. Nggak bisa keluar dari itu. Ya, ada banyak orang memberitakan Injil, ya cuman bacain saja tapi dia nggak ngerti. Ya kan? Ya, saudara ya. Lalu ini firman, dia setekali dengar firman Tuhan, oh ini buat orang ini buat orang itu, ini buat orang itu. Dia tidak berpikir bahwa firman itu buat dirinya sendiri. Ya. Ngeri ya, saudara ya. Dia nggak ngerti, dia baca itu nggak ngerti. Ya. Contohnya, balik lagi, ini Saifuddin ya, saya bacain. Ini kalau nggak salah kemarin ini Saifuddin ada bahas saya, saudara ya. Ini contohnya nih ya, contohnya nih. Ini contoh yang bagus sekali kebetulan ya, saudara ya. Ini Paulus Sang, wakil ketua marga Iskariot. Nah, ini contohnya nih ya. Haleluya. Ini harus dipercepat ya, bahaya. Oh, ini udah dipercepat ya. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, orang bukan peminum, bukan pemarah, melainkan mereka adalah peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah itu yang ditulis dalam 1 Timotius 3 ayat 2-5. Semuanya itu, saudara-saudara, itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Ada yang mencemooh hamba Tuhan, mencemooh pendeta dan orang-orang yang baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, demikian firman Tuhan dalam Ibrani 3 ayat 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu Ibrani 13 ayat 5. Saudara-saudara, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Inilah contoh hamba-hamba Tuhan ataupun siapapun penginjil yang suka memfitnah. 2 Timotius 3 ayat 2. Apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini? Etis TV, hati-hati dengan Saifuddin Ibrahim. Selama dia belum kembalikan uangnya KC, dia tidak akan lepas dari roh Yudas Iskariot. Kamu akan diserahkan kepada embassy untuk dia menyelamatkan dirinya sendiri, karena dia belum aman. Kenapa? Nah, udah ya, nanti bisa nonton sendiri, di like saudara ya.
Kalau ada iklan jangan di skip supaya dia dapat pemasukan karena dia sekarang ini lagi nggak punya uang. Saudara, di awal tadi dia sebut, saya ulangi lagi ya. Haleluya. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat. Saudara, apakah Saifuddin ini menjadi suami dari satu istri, saudara? Enggak, saudara. Ya, saudara, dia mau kawin lagi. Ini saya ngomong serius, saudara ya. Dia ngerayu istrinya orang, kebetulan orang di istri yang dirayu ini temannya saya, saudara. Saya sampai marah sekali, saudara ya. Ini orang. Besok saya ketemu mau tak omongin, mau tak marahi, saudara ya. Mau tak marahi, saudara, ini orang. Istri orang dirayu-rayu. Nggak benar, ya, saudara ya. Suami dari satu istri, ya. Menahan diri, bijaksana, Menahan sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, orang bukan peminum, bukan pemarah, Wah, ini paling sering marah-marah dia, semua dimarah-marahi ya, anak buahnya dia. Sekarang dia sampai nggak, jemaatnya bubar semua ya. Saifuddin di Amerika dia nggak bisa ngerjain sesuatu. Kalau kita coba lihat, kita bisa kumpul di sini ya. Hari ini yang nonton ada 515 ya, 515 live ibadah. Biasanya kita koinonia sekitar 10.000 sampai 20.000 tergantung ya. Yayasan-yayasan kita ada 3 yayasan plus 1 yayasan di Eropa. Ada 6 orang yang tinggal di Pastori, sekarang tambah 7 ya. Kalau ada yang keluar, apakah karena saya marahin? Enggak, saudara. Mereka keluar sendiri. Bu Vivin Pak Alex itu keluar sendiri. Pak Santiamer itu, karena dia tidak mau buka rekeningnya. Dan saya marah, saya nggak mau. Kamu cari dana di sini, kamu harus open. Bahkan saya saja nggak boleh lihat. Kalau gitu kamu jangan cari dana di sini. Itu ya, saudara. Gampang. Ya, kalau saya nggak boleh lihat, kamu nggak usah cari dana di sini. Saya nggak mau nyariin buat kamu. Nggak sudi saya. Ya. Tapi Embun Pagi, Damaris, Damar Kasih sangat kooperatif dengan saya. Dan donasinya melimpah. Supaya kita semua sama-sama enak, sama-sama jujur. Kita bisa remote dari sini. Ya, Hagios yang di Belanda pun kita open. Tadi ya. Bisa menjadi teladan. Ya, coba lihat ya. Inginkan mereka adalah peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga. Bukan hamba uang. Saya nggak pernah nyari uang untuk ini kan dia lagi ngomongin saya tadi. Ini kan kasih videonya saya ya. Saya nggak pernah minta-minta uang buat diri saya sendiri, saudara. Ya kan? Dia sadar nggak? Dia sedang apa yang dia ngomong itu sebenarnya adalah untuk dia. Ya. Tapi ini juga mengingatkan saya untuk saya selalu ya jangan saya menjadi hamba uang. Terima kasih Saifuddin. Terima kasih ya dan amin. Ya, tetap saya diingatkan. Ya. Tetapi saya tidak pernah minta-minta uang sama kalian. Ya. Beneran saudara ya. Saya beli mobil semua enggak pernah minta-minta uang kalian. Ya, mobil saya rusak juga saya enggak minta uang sama kalian. Ada seorang yang bayarin mobil saya ke bengkel rusak waktu itu sampai aduh janganlah. Akhirnya tetap rusak ya. Saya jadi tambah gak enak lagi. Sampai saya aduh rasanya malu sekali ya. Aduh tetap rusak. Ternyata bengkelnya bengkel Turki ya. Bengkel gak bener. Ya sudah saudara ya. Ini gak pernah minta-minta. Saya hidup apa adanya ya. Saudara kalau lihat ini handphone saya. Ya ini saya tunjukkan ya. Nah, ini sudah pelenyot-pelenyot ya saudara ya. Ini handphone dulu yang belikan Pak SK saudara. Saya nggak pernah minta loh. Saya nggak pernah minta, malah Pak SK yang maksa saya ya. Karena waktu itu mau TikTokan ya. Karena saya merasa nggak bisa belum punya waktu. Tapi Pak SK nggak sabar mau ini ya. Dan saya pengennya, saya sudah mulai lagi ya, sudah mulai masuk lagi pelan-pelan ya. Ini saya sudah pulang dari Israel, saya sudah mulai atur waktu. Mudah-mudahan besok Senin saya bisa bisa ganti handphone ya. Ini saya lagi cari handphone baru karena ini buat TikTok kan udah nggak kuat ya, sudah bisa panas sekali ya. Kan udah 2 tahun handphone ini sudah diperkosa habis-habisan saudara ya.
Jadi harus saya besok Senin, bukan ya, besok Senin saya masih sibuk. Mungkin pertengahan Desember ya saya baru bisa keluar nih karena saya sibuk sekali ya. Karena kalau beli handphone di sini agak jauh, saya tinggal di kota kecil saudara ya, jadi agak jauh. Mungkin pertengahan Desember saya baru bisa keluar lagi ya, biar baru ada waktu. Tapi sementara saya TikTokan masih bisa ya, masih bisa TikTokan, jangan khawatir ya. Dan Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan sediakan ya saudara ya. Nah saudara, semua yang saya miliki itu saya nggak pernah minta sama kalian. Saya punya iPad, saya punya handphone, saya punya laptop, ya. Nggak pernah minta-minta sama kalian. Bahkan beberapa orang nanya, ya, Mas saya masih bisa pakai. Ya, untuk laptop saya masih bisa pakai, saudara. Nggak perlu. Ya, saya sudah, ada orang, Pak beli aja Pak, ini yang supaya dua-duanya baru semua. Dan nggak perlu, nggak apa-apa. Ini laptop dari Haifa sudah saya ambil ini ya. Saya dulu beli bekas juga, tapi 17 in Core i7 saya beli bekas dulu 250 euro ya. Masa kuat bandel badak ini saudara ya, HP 17 in gede banget. Saya bawa dari Haifa dulu, dari itu kan buat kuliah saya kan, buat saya kuliah sama saya live dari Israel. Jadi saya nggak perlu saudara, nggak, saya ini pengumuman ya, nggak usah. Beberapa orang udah nanyain saya, udah 2 orang bilang udah nggak usah, gitu, laptopnya masih bagus. Kalau kita bisa pakai yang ada, pakai yang ada. Mendingan uangnya tolong kirim ke Damari saja. Sekarang ini yang paling butuh adalah embun pagi supaya kita bisa nolong orang sebanyak-banyaknya karena mau Natalan nih saudara ya. Lebih baik uangnya kirimkan ke embun pagi. Beberapa donatur juga saya arahkan, ayo ke embun pagi, kamu akan diberkati. Percaya saya saudara, kamu memberkati embun pagi sesama kita, kamu akan diberkati. Ya. Jadi ini adalah dia mengingatkan saya dan saya berterima kasih supaya saya tetap ya menjadi hamba Tuhan, bukan hamba uang. Ya, terima kasih Pak Saifuddin. Yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau saudara, apakah Saifuddin ini disegani oleh istrinya dan anak-anaknya, saudara? Ya, kita sudah sama-sama nonton ya, saudara ya. Bagaimana anak-anaknya juga nggak respect, ya. Istrinya pun nggak respect. Ya, saudara ya. Saudara, jangan sampai kamu sampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu buat orang lain, tapi kamu lupa untuk terapkan buat dirimu sendiri. Saya paling takut kalau sampai istri dan anak saya nggak respect sama saya. Ya, maaf kata saudara ya. Maaf kata, ini bisnisnya hamba Tuhan. Bisnisnya hamba Tuhan adalah bisnis keluarga yang bahagia. Saya jualan, mempertontonkan kepada Anda. Ini keluarga kami. Anda boleh datang ke rumah, Anda boleh ngecek saat saya bertengkar. Kalau bertengkar, bertengkar aja saudara dengan istri saya. Pak Tije tahu mungkin, atau tahu nggak ya Pak Tije sempat ngeliat saya bertengkar. Kalau Bu Lianti tahu saya bertengkar sama anak. Ya kan, nggak apa-apa. Ini kan, karena Bu Lianti cukup lama dulu ya, 2 minggu di sini ya. Jadi, seminggu atau 2 minggu ya, oke lama lah ya, Bu Lianti cukup lama di sini sama Bu Marjuni. Lihat kami bertengkar segala macam, kita mah nggak ada yang ditutup-tutupin. Saya tadi, bertengkar itu positif selama kamu bertengkarnya dengan sehat. Ya saudara ya. Nah, nggak ada yang ditutup-tutupin. Nah kalau hamba Tuhan, keluarganya berantakan saudara, sebaiknya dia mundur dulu. Jangan khotbah dulu, jangan tampil dulu. Jangan malah memasakkan diri, habis kamu. Apa yang mau kamu jual? Ya, apa yang mau kamu jual? Apa yang mau kamu beritakan? Ya, makanya saya mau ajari Saifuddin karena sama Gilbert nggak diajarin dia. Saudara, firman Tuhan itu penting. Pedang bermata 2 itu ya adalah pedang, satu logos, satunya itu adalah rema, di mana pikiranmu, ya, jaremu, karepmu dipisahkan dengan roh yang dari Tuhan, sehingga kamu mengerti, ya, supaya jadi pedang bermata 2 itu bukan pedang yang kamu hunuskan ke saudaramu, bukan saudara ya. Pedang bermata 2 ini adalah kalau kita baca di dalam Ibrani, ya, apa yang dimaksud dengan pedang bermata 2? Ini hati-hati buat kalian semua yang kalau khotbah itu buat menghakimi orang, buat ini pasti buat suamiku nih, oh ini pasti buat Ko Hilman ini katanya Linda Grace ini cocok nih buat Hilman ini, oh nanti sama Pak Ali Mulyo, oh ini cocok nih buat Linda ini,
Ini Pak Mursi ini cocok nih buat istriku nih. Ini Pak Enado, wah ini cocok ini khotbahnya Pak Paul nih buat istriku, ditunjukkan. Tambah ngamuk saudara. Akhirnya istri-istri kalian, akhirnya suami-suami kalian ngamuk sama saya gara-gara kamu kasih khotbahnya saya saudara. Kalian ini sedang memfitnah saya bener. Padahal itu khotbahnya buat kamu saudara. Bukan buat istrimu, bukan buat suamimu. Kan kamu yang denger. Akhirnya saya difitnah, saya dibenci sama suamimu, dibenci sama istrimu. Aduh, tapi itu ada satu yang kemarin ke Israel, ya. Gara-gara istrinya dengar saya, suaminya ngamuk-ngamuk ya, saudara ya. Lama-lama akhirnya suaminya ikut HBC, saudara ya. Pertamanya ngamuk-ngamuk, saudara ya. Ya, ada bagusnya juga ya, saudara ya. Udah dengarkan sendiri ya, nggak apa-apa dengarkan saja. Walaupun pertamanya saya dibenci, saudara. Coba nih ya, Ibrani 4 ya, coba lihat. Sebab, nah ini ya, firman Allah, tadi sama persis ya, yang disampaikan Ibrani, yang sama disampaikan oleh Wahyu sama. Ya inilah firman Allah yang hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua, menusuk amat dalam. Untuk apa saudara? Memisahkan jiwa dan roh, membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jiwa dan roh, jiwa dan roh. Itu gunanya pedang bermata dua. Kamu baca firman, kamu pelajari logosnya dengan baik. Kalau perlu ikut Hagios Bible College. Ya, kita buka Hagios Bible College yang keempat. Ayo ikutan ya, cepetan ya. Sama yang Hagios Master. Kalau Anda sudah pernah kuliah, ikut Master langsung enggak apa-apa. Kalau Anda belum pernah kuliah, ikutilah Hagios Bible College yang keempat. Ya, saudara ya. Ikut, Ibu Linda nih ikut ya, ikut. Anda yang belum pernah ikut kuliah teologi, sebaiknya ikut yang Hagios 4 karena Anda akan kaget-kaget nanti ikut teologinya ini ya, saudara ya. Tadi kita belajar Emil Durkheim pagi ini, saudara. Saya bercandain, wah gawat ini. Gara-gara panjenengan kita semua jadi ateis ini gara-gara Emil Durkheim. Kaget nanti saudara, Anda sebaiknya ikutin dari S1-nya kalau yang belum pernah tahu teologi sama sekali ya, belum ikut kelas-kelas saya, sebaiknya ikut dari S1. Tapi yang sudah pernah, langsung S2, ya enggak apa-apa. Atau Anda mau coba-coba S2, enggak apa-apa, Anda ada matrikulasinya. Nah, jadi firman Tuhan itu bukan buat kamu nyamberin ke orang, saudara. Kamu enggak boleh kamu samberin firman Tuhan ini ke orang lain. Setiap kamu baca firman Tuhan, terapkan buat dirimu. Saifuddin, setiap baca firman Tuhan, terapkan buat dirimu dulu. Buat saya, kalau sebuah keluarga sudah berantakan, mendingan berhenti. Stop dulu. Jadi, Anda memberitakan firman apa segala macam, nggak ada gunanya. Satu, orang akan menertawakan kamu. Kedua, ya kamu mau jual apa di situ? Apapun yang kamu ngomong, yang penting buahnya. Buahnya adalah istrimu pergi, anak-anakmu pun tidak respect sama kamu. Ternyata ada behind scan-nya lagi ya, kenapa anaknya Saifuddin nggak respect. Dan ini sudah berapa tahun, ya kan? Selama Saifuddin tidak benar-benar bertobat, nggak bisa, dia nggak bisa menangkan anak-anaknya. Saya berapa kali ngelihat ya, saudara ya, kalau kita memberitakan Injil ya, satu ya, biasanya satu keluarga dimenangkan. Lah ini Saifuddin nginjili orang, anaknya sendiri nggak dimenangkan. Bahkan nggak respect. Bahkan istrinya pun akhirnya meninggalkan dia. Ya, saudara ya. Ini, saudara, jangan ngomong saya lagi nyerang Saifuddin. Ini saya lagi nasihatin dia. Karena dia ngomong di media sosial, dan nanti saya akan ketemu dia, saya akan ngomong. Ini buat pengantar. Cuman kita lagi ceritanya jemaat Pergamus. Inilah yang terjadi. Tak tunjukin contohnya langsung depan mata kalian. Ya, karena dia nyenggol saya, jadi tak buka sekalian. Kalau enggak, saya nggak bahas, ya, saudara ya. Kebetulan dia ngomongin saya, jadi tak buka sekalian. Contohnya ini loh, yang dimaksud dalam jemaat Pergamus tadi. Saya kembali ke jemaat Pergamus ya, pedang bermata dua ya. Wahyu 2, ayat 12 ya. Inilah firman dia tadi yang memakai pedang tajam bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis.
engkau berpegang kepada namaku. Ya, ya kan? Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Wih, inilah orang-orang yang masuk penjara seperti Muhammad Kaceh, Saifuddin, Gratia Pelo, Yusuf Roni, ya kan? Tetap nggak mau pindah kan? Nggak mau pindah agama kan? Ya kan? Kelihatannya bagus ya saudara ya. Hebat ini orang. Wah, dulu saya sempat memuji Saifuddin ya, sempat. Tapi setelah saya mengerti makin dalam, oh enggak. Sama saja, Hitler di penjara. Hitler itu pernah di penjara saudara ya. Apakah dia ini? Enggak, dia mah bangga-bangga saja. Apakah dia di penjara karena Yesus? Hitler enggak. Dan keluar dari penjara dia malah tambah hebat. Khomeini itu ya, Ayatullah Khomeini itu sebelum dia bikin revolusi Iran, dia jadi buronan sembunyi di Prancis. Apakah dia orang baik? Enggak. Ya, itu pemimpin itu Afrika Selatan itu, saya lupa sampai namanya, itu buat saya itu orang nggak masuk akal. Ditungguin sama istrinya, begitu dia keluar dari penjara 20 tahun dicerai. Suami istrinya itu kan gila ini orang presiden ini ya. Siapa namanya? Siapa itu pemimpin Afrika Selatan itu, saudara? Ingat nggak? Aduh, saya sampai lupa namanya itu. Gue nggak ada bilang ini, pada lupa semua. Nelson Mandela, terima kasih Ernifar. Nelson Mandela, ya. Gua dari penjara isinya dicerai, saudara. Apakah dia tuh sama? Apa bedanya sama Saifuddin? Apa bedanya sama Aceh? Apa bedanya sama Yusuf Roni? Ya kan, itu kan sebuah ideologi kan. Itu ya, ya semua terima kasih udah respon ya. Jadi ketika ada orang masuk penjara, stop. Katanya Paulus dalam 1 Korintus 13, sekalipun kamu membakar dirimu, sama seperti triggernya Arab Spring adalah seorang di Syria yang bakar diri, saudara ya. Bakar diri dia. Apakah karena cinta, saudara? Enggak, dia marah. Karena marah, bukan karena cinta. Dia marah, dia putus asa, dia bakar diri. Sekalipun kamu membakar dirimu, ya kalau kamu tidak punya cinta, percuma. Sama Hitler kan mengorbankan dirinya. Nelson Mandela, Soekarno, siapa lagi? Mahatma Gandhi, Saifuddin, sama kan? Aceh. Nah, kalau Muhammad Aceh sama Saifuddin, saya bilang goblok. Waktu Saifuddin ditangkap 5 Desember, saudara, dia marah sekali sama saya, kenapa saya nggak ditangkap? Dia sebut nama saya, saudara. Saya dengar dari polisinya. Kenapa Paulus Sang itu tidak ditangkap? Nggak bisa, saudara. Karena Paulus Sang ini terlalu pandai. Terlalu pandai Paulus Sang ini, saudara, untuk ditangkap. Sombong. Iya, sombong. Emang kenapa? Aduh, saya kalau ngomong apa aja kalian dasar pikirnya udah jelek. Ya langsung dibilang sombong lah, inilah. Nah itu saudara, Anda tidak tahu membedakan ya ketika saya ngomong. Ngasih contoh, orang dikasih contoh ngomongnya sombong, makanya kamu goblok terus. Dikasih contoh, ya, karena saya terlalu pandai. Mengapa saya pandai? Karena Tuhan proses saya seperti Yusuf, ya, sehingga saya mengerti hukum-hukumnya seperti apa. Tuhan yang berikan kepandaian itu kepada saya. Dulu saya mengira itu adalah kutuk, tapi sekarang saya mengerti. Aduh Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Karena itulah saya menjadi sangat pandai. Ya. 5 Desember Saifuddin masuk penjara. Saya masih ingat sekali, saya ada di Ambon. Pak Paulus jangan pulang. Saifuddin masuk penjara. Yang telepon pertama kali itu adalah Ibu Lisa. Senior saya di sinode saya yang baru. Pak Paulus jangan pulang. Kenapa? Saifuddin ditangkap. Dek, saya bilang, wah kan. Karena sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, kita sudah pernah ngobrol-ngobrol, kita lagi di TO. Saya, Saifuddin Ibrahim, sama Fadilah Mulia. Kita lagi di TO 33. Fadilah Mulia lari, bersembunyi di Papua, saudara. Selama berapa tahun itu ya. Saifuddin ditangkap. Saya lolos ke Belanda. Kenapa bisa lolos saya? Fadilah Mulia sampai marah-marah ya. Pak, tolong jangan sebut-sebut nama saya lagi dong.
Karena dia lagi ketakutan. Saifuddin Ibrahim jengkel keluar dari penjara, dia kayak jengkel banget. Setelah keluar dari penjara, Saifuddin kayak jengkel banget sama saya ya. Karena dikira saya, kenapa nggak ditangkap ini si Paul ini? Ya padahal saya nyarikan donatur buat Saifuddin loh. Waktu Saifuddin di penjara itu, saya kirim banyak sekali donatur untuk Saifuddin. Ya, dan saya sering menghimbau, saudara tolong ya support Saifuddin di penjara. Ya, saudara ya. Nah, jadi orang yang di penjara, orang yang yang mengalami penjara seperti itu belum tuntas, saudara. Jangan berpikir itu sudah obat, itu orang hebat, belum tentu. Sudah tak tunjukkan tadi, Hitler pun masuk penjara, Khomeini pun jadi buronan. Cuma ada yang lebih penting, kamu masuk penjara dengan cinta atau dengan kemarahan. Nah, Saifuddin ini keluar dari penjara dengan kemarahan. Pertanyaannya, apakah Muhammad Kacik ini masuk penjara karena cinta atau karena kemarahan? Keluarnya ini. Ada kemarahan atau masih ada cinta? Ini pertanyaan kita belum tahu. Nanti waktu yang akan membuktikan, tidak bisa ngomong sekarang. Kalau Saifuddin sudah gampang, udah gampang ditebak, sudah jadi tontonan dengan kemarahan. Nah, kalau Kacik dulu, saya bilang Kacik kamu ke sini, ke Jerman. Pak Toping tanya, Pak Toping sudah 3 kali ya. Pak Toping sudah ngomong, kenapa kamu tidak ikut Paul, nanti kita biayain. Karena Pak Toping waktu itu adalah pembina yayasan Galarua. Ya, yang terus disungkal sama Santi Amer, sama Linda CS itu ya, disungkal Pak Toping itu ya. Jahat sekali ya. Disungkal ya, pembina pendiri yayasan disungkal, saudara, gila. Jadi Pak Toping diusir dengan tidak baik-baik itu ya, gila ya. Sampai ngambil surat pengunduran diri aja mereka pada nggak mau. Yang ngambil surat pengunduran diri itu sampai anak buahnya mereka, si siapa itu orang Batak satu lagi, si gendut itu. Dia bilang, kamu kayak gitu saja kamu nggak bisa berdamai, apalagi nanti kalau kamu ribut sama saya ya. Bilangin begitu, sungguh tak omongin begitu Galarua. Ya, kamu begitu ya, kamu nggak mau berdamai. Apalagi kalau nanti suatu ketika kamu ada friksi dengan saya. Tak catat itu, saudara ya, si Galarua itu. Kamu nggak bisa mengampuni, benar-benar. Itu, saudara ya. Kamu benar-benar tidak bisa menjadi contoh yang baik buat jemaat. Dan saya sangat kecewa sekali, saudara, ketika Pak Toping itu sungkal ya. Saya kecewa sekali, dengan sungguh-sungguh kecewa sekali ya. Kalau nggak ada Pak Toping, kita ini juga nggak sampai sejauh ini. Ya. Pak Toping ikut berjasa buat kita. Saudara yang mau ikut besuk Pak Toping, tolong hubungi Pak Yuda ya, Pastor Yuda yang menjadi koordinator yang merawat. Oke, kita lanjutkan ya, saudara. Jadi harus ada cinta di situ. KC itu waktu suruh pindah ke sini tidak mau. Nah, langsung saya tahu motifnya uang. Akhirnya uangnya diambil sama Saifuddin. Ya, katanya sih sudah dikembalikan, tapi kalau saya lihat mukanya Kacik kecut ya, saudara. Alas, kamu lihat ya bahasa tubuhnya, ya itu kayak orang lagi dipersekusi sama Saifuddin si Kacik. Aduh, lihat ya. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berzina, saudara. Saudara, ini waktu ada yang namanya Lina, ya, ada yang Lina apologet, terus dia berzina sama Brondong, saudara ya. Dia ngomong apa, saudara? Oh, ini sudah viral ya. Ini sudah viral. Oh, dosa perzinahan itu tidak membawa kamu ke neraka. Kamu bisa bertobat. Kamu lihat Amin Wijaya berzina. Ya. Samuel Siahaan. Ya. Tak sebut sama satu-satu ini karena sudah viral semua nih ya. Siapa lagi? PS Sarah Yosua Tewu. Mereka berpikir dosa perzinahan ini bisa diampuni begitu saja. Tidak apa-apa kita berzina, yo kita berzina. Oh, hati-hati saudara. Ini para apologet ini sedang ada di dalam komunitas Pergamum. Ya, hati-hati. Mereka kelihatannya dipersekusi. Kelihatannya mereka dengan gagah berani memberitakan Injil. Oh, hati-hati. Ya.
Mereka nodongkan firman Tuhan itu Tritunggal antikristus, katanya Samuel Siaan. Amin Wijaya tuding siapa saja, dituding sama Amin Wijaya, bahkan saya pun difitnahnya, saudara. Katanya saya maling donasi, dia laporan ke Julius HMC salah satunya tuh ya, selain siapa lagi tuh para mualaf Edi Prayitno segala macam ya. Tapi mereka ngecek saya, bersih kita semua saudara. Ya, loh HMC itu juga sudah ngecek ke saya ya, dia pernah menyusup ke sini, saya bukannya nggak tahu, cuma saya biarin aja. Sudah menyusup dan mereka mengakui sambil misu-misu, karena nggak ketemu buktinya. Tapi yang saya ngomong, orang-orang ini nuding-nuding dengan firman, ya pakai firman Tuhan. Ya saya difitnah, katanya saya maling donasi segala macam sama Alengso sama Minijaya. Dan mereka melegalkan dosa perzinahan karena kan diampuni, tinggal minta ampun saja saudara. Ya kan? Dulu ada siapa lagi, Christina Depari. Ada sekarang ini sedang ada di dalam apologet ajaran sesat, ya ajaran Bileam, ya yang membiarkan perzinahan di dalam gereja, di dalam kekristenan katanya diampuni. Dosa yang tidak diampuni itu kalau mengucap Roh Kudus, kalau berzina itu tidak apa-apa, minta ampun saja. Dan itu kemudian sesama apologet saling berzina satu sama lain. Hati-hati kalian para apologet yang berzina. Hati-hati kalian para apologet yang berzina. Ya, ini sekarang lagi merebak. Ada yang homo potita. Ya, aduh, hati-hati kalian para apologet. Lalu saya tanya, ketemu sama pendeta yang manggil si potita ini. Saya bilang, oh ini cuma buat ngumpulin massa. Bajigur. Anjrit. Benar nggak saudara? Ini pendeta kompromi demi bisnisnya. Edan saudara. Ini potita terang-terangan, dia tahu ini orang potita. Dipanggil suruh khotbah di gereja. Kan edan ini. Pendeta-pendeta ini kan. Geblek ini pendeta-pendeta ini. Oh Tuhan kan maha pengampun bro. Nah kamu udah tahu nggak orang ini masih potita. Akan mentransferkan spiritnya potita itu kepada jemaat yang lain. Bukan transfer spirit yang gentayangan begitu. Orang ini kan panutan, ditonton. Kamu legalkan, duduk di depan kamu, ngotbahin pendeta-pendetamu. Pendeta-pendeta ini mulai main mata keling-keling potita. Kamu lihat nanti ya tahun depan banyak aktivis-aktivis gereja yang ngundang si potita ini jadi potita juga. Potita itu menular loh saudara. Aduh, pendeta-pendeta edan, pendeta-pendeta geblek, bertobat kamu semua. Aduh, Tuhan Yesus. Inilah jemaat Pergamum, saudara. Sedih sekali ya, saudara ya. Saya orang yang saya melayani ya. Pak Yuda, saya nggak pernah tanya, Pak Yuda ke Alexis seminggu berapa kali, Pak? Saya percaya. Ya kan, Pak Yuda ini sudah kita habiskan menjadi co-pastor kita. Saya nggak pernah nanya nih, Pak Ali Mulyo nih sudah pernah berzina belum? Menyelingkuhi sama Ibu Linda sudah pernah selingkuh belum? Nggak boleh kamu jadi pendeta. Nggak pernah. Pak Murji melayani firman Tuhan. Nggak pernah saya tanyain, Pak Murji sudah pernah berzina belum? Nggak pernah saya menghakimi, pokoknya kamu di sini, kamu tanggung jawab dengan hidupmu, dan saya berharap kamu semua bertanggung jawab dengan hidupmu. Tetapi kalau sudah terang-terangan nih, misalnya nih, wah nih Pak Apul ini udah terang-terangan nih, ternyata germonya Alexis, saudara. Maaf ya Pak Apul ya. Ya enggak boleh, saudara, jangan. Enggak boleh. Saya tegur, ada pengurus, saya tegur, saudara, kamu nih ngerayu-ngerayu lakinya orang. Nggak boleh. Tak tegur, saudara, saya marahin. Nggak boleh. Suami orang, walaupun saya tahu kamu tidak bermaksud begitu, tapi nggak boleh. Saya saja mau foto sama orang lain berduaan aja, saya rada hati-hati, rada nggak sembarangan orang foto berdua, saya kalau bisa bertiga. Ini student nanya nih, kamu pura-pura pura-pura lugu nih student nih. Potita kok penyanyi. Oh, pura-pura kamu nih. Si student. Aduh, Potita Labona. Aduh. Ngeri saudara ya.
Lalu demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Nah, Nikolaitan ini adalah salah seorang diaken yang di dalam Kisah Rasul 6. Ya. Dia tidak mungkin menjadi terkenal kalau bukan karena dia di-endorse oleh para rasul dulunya. Nah, di dalam pengajaran dia menganut hyper grace. Kamu boleh bikin dosa apa saja, tidak akan mempengaruhi keselamatanmu. Itu kan hyper grace kan? Hati-hati saudara, hyper grace. Saya suatu ketika ketemu pendeta dari Australia ya, di Belanda ini. Lalu pendeta ini, saya bilang, ada dua hal yang buat kamu nggak bisa masuk surga. Ketika kamu nggak bisa mengampuni dan ketika kamu tidak berdiakonia. Lalu pendeta ini ngomong saudara, oh kamu nggak bisa ngampuni, nggak apa-apa, kamu tetap masuk surga. Saya bilang ini pendeta edan saudara. Lalu firman Tuhan yang tadi yang oh itu kan hanya perumpamaan saja. Geblek lagi saudara ini orang. Aduh, saudara hati-hati dengan pengajaran hyper grace. Kalau kamu masih menganut hyper grace, ya hati-hati saudara. Jangan sampai nanti kamu ditolak dari kerajaan surga. Paulus saja berkata ya, aku melatih diriku sedemikian rupa supaya jangan sampai aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Saudara, saya melatih diriku sedemikian rupa, saudara ya. Saya dengan istri saya, kita punya hubungan yang semakin indah, dipulihkan. Ya, kita jaga hubungan-hubungan yang di luar. Kita jaga. Kalau Anda konseling dengan saya, pasti saya berdua sama anak. Ya, walaupun itu pakai video call apa, dia di mobil, itu pasti anak ada di sebelah. Dan tidak pernah saya umpet-umpetan, sembunyi. Siapapun Anda, ya tidak pernah saya sendiri. Untuk menghindari fitnah, untuk menghindari sentuhan-sentuhan yang tak diinginkan di dalam hati kita. Ya, nggak ada orang kebal dengan dosa, tapi jangan sampai kamu jatuh di dalam dosa. Tapi kalau kamu lahir baru, kamu tidak mungkin berdosa lagi. Kalau kamu lahir baru, masalahnya banyak yang nggak lahir baru. Lalu kamu berpikir kamu berdosa pasti diampuni. Hati-hati saudara. Tuhan ingin mengampunimu. Masalahnya dalam prosesmu, siapa menabur dia menuai. Kamu sanggup enggak? Ketika saya berzina, 4 tahun keluarga saya kayak neraka saudara. Hampir saya murtad, enggak tahan. Daud berzina. Diuber-uber dia saudara, anaknya bunuh-bunuhan. Itu kan yang kamu nggak baca, itu kan yang tidak disampaikan oleh iblis kepadamu. Berzina enggak apa-apa, diampuni sama Tuhan. Kamu enggak ngerti loh setelah kamu berzina apa yang akan terjadi dengan kamu. Iblis akan menuaimu. Oh iya kan ada Tuhan Yesus. Iya, kamu akan menuai bersama dengan Tuhan Yesus. Kamu akan menyalibkan Yesus lagi. Dan kamu juga akan ditempa oleh iblis. Kamu akan masuk dalam penampian. Kamu kuat enggak? Daud saja nyaris enggak kuat. Iya kan? Hati-hati loh saudara. Ini pengikut Bileam ini ya. Saifuddin malah ngerayu bininya orang. Dia pikir enggak apa-apa. Dia pernah cerita sama saya ya, sama penyanyi dangdut Arab itu ya. Ke Singapura. Sekamar bertiga dia bangga cekikikan. Saya bilang hati-hati loh Pak Saifuddin, hati-hati dengan perzinahan. Saya langsung merinding. Saifuddin cekikin dianggap itu cuma buat bercandaan. Sekamar bertiga saudara ya. Loh Saifuddin cerita sendiri, jangan ngomong saya bohong saudara. Ini Saifuddin cerita sama saya sampai cekikikan. Buat saya mah menjijikan saudara ya. Minta sekamar bertiga sampai cekikikan. Itu akhirnya ruwet ya saudara, akhirnya ruwet juga nih si Saifuddin sama orang ini juga ya. Hati-hati saudara ya. Ini sama ya, Lina Wijaya juga sama, ada berondong, dia ini nggak apa-apa kok, nggak berdosa kok. Oh hati-hati dengan orang-orang seperti ini, kamu jauhi saudara. Jauhi. Kalau ada orang yang mulai ngerayu-ngerayu ya. Ada di mana ya? Syarat dengan hawa nafsu wanita. Lihat ya. Lihat ya. 2 Timotius 3 ya.
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka. Kalau saya mau ngomong, jauhilah orang-orang kayak Saifuddin. Kalau kamu jemaat-jemaat ya. Kenapa saudara? Di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang sekalipun ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ada ya, ini orang senang perempuan-perempuan ini senangnya kumpul persekutuan doa, tapi penuh dengan hawa nafsu kayak orang arisan berondong. Ini istrinya teman saya dirayu sama Saifuddin, saudara. Ini saya ngomong sudah terjadi ya, saudara. Saya ngomong ya, sudah terjadi dan ini sudah bukan rahasia umum lagi. Ini tak tunjukkan kepada di muka, dicorong muka, ini media sosial. Anda boleh ngomong saya mau menghakimi, enggak, saya nggak menghakimi. Ini sudah terjadi, ya. Jadi kalau ini adalah jemaat Pergamum, ya, sama nggak cuma Saifuddin masalahnya. Lina Wijaya lah, siapa lagi kemarin tuh Amin Wijaya, ya kan, sama kan? Dia pikir ini nggak dosa karena dia diampuni. Dia menjerat perempuan-perempuan yang lemah imannya syarat dengan hawa nafsu. Perempuan-perempuan ini kumpul-kumpul jadi WL, jadi apa yang dihamili kebetulan WL ya saudara, katanya WL di TikTok. Aku merasa terhina, merasa najis. Kamu yakin nggak kamu lagi kumpul itu adalah kamu lagi melayani Tuhan? Jangan-jangan kamu lagi kumpul-kumpul dengan penuh hawa nafsu. Ini mengerikan sekali saudara. Dari gereja mega church yang mengundang Botita buat khotbah, sampai orang-orang yang berzina dan dilegalkan katanya Tuhan mengampuni. Nggak apa-apa kok Tuhan mengampuni. Yang penting jangan menghujat Roh Kudus. Geblek ini, so ini adalah ajaran Bileam. Inilah jemaat Pergamum. Ya. Lihat, kita balik lagi ya ke dalam Wahyu. Ajaran Nikolaitan adalah ajaran hypergrace, saudara. Jadi hypergrace itu sudah ada di zaman Nikolaitan. Kamu boleh dosa kok, enggak apa-apa kok. Tidak akan mempengaruhi keselamatanmu. Ya, itulah ajaran Nikolaitan. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan firman Tuhan. Kamu tadi ngomongin firman Tuhan buat menghakimi orang lain, kamu sendirian dicacak-cacak dengan firman itu, termasuk saya, saudara. Termasuk saya. Ketika saya memberitakan firman ini, Paulus bilang sama Timotius, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Dengan demikian, kamu akan menyelamatkan dirimu dan orang lain yang mendengarkan engkau. Dan itu yang saya lakukan. Saya berkata sama kalian, teladanilah saya seperti saya meneladani Tuhan Yesus. Dan itu sebuah tanggung jawab ketika saya memimpin sebuah komunitas. Saya tunjukkan teladan saya pada kalian. Kesederhanaan hidup saya. Saya tak tunjukkan, saya nggak lagi minta, ya saudara. Ya. Kemarin ada orang mau membelikan saya laptop, dikira saya lagi butuh minta. Saya tunjukkan, saya punya laptop bekas, satu baru dibayari Pak SK, satu bekas. Lalu kamu bilang ada yang mau bayari saya, dua orang, 3 orang kemarin itu. Enggak, saya nggak lagi minta. Itu laptop ini masih bagus sekali. Nyatanya kita masih bisa live, ini kenceng ini, nggak apa-apa, nggak usah. Kamu nyumbang ke Damari saja, saudara. Sama Kebun Pagi ini lagi krisis keuangan karena makin banyak yang dibantu. Ya, ayo tolong dong. Ayo, transfer Kebun Pagi. Oh, mulai sekarang ambil handphonenya, m-bankingnya, klik, Kebun Pagi, kirim, transfer ke Kebun Pagi. Supaya makin banyak yang dibantu, saudara ya. Supaya makin banyak yang dibantu, kamu akan makin diberkati. Supaya jangan ada orang miskin di antara kita. Kalau saya enggak apa-apa, saya sementara pakai ini saja, enggak apa-apa, saudara. Enggak malu. Saya ganteng, saya ganteng. Enggak usah malu, saya kemarin ke Israel, bajunya paling jelek. Enggak apa-apa, saudara.
bukannya bajunya paling jelek ya, maksudnya kita paling tidak pernah ganti-ganti ya gitu-gitu saja. Saya bawa cuma satu tas kecil. Pak Yuda saya sama Pak Yuda sama tuh, pakainya udah ganti-ganti tuh. Satu kamar kita cuma bawa tas kecil ya, satu kamera, satu tas kamera, satu tas kamera dibelikan Bu Mantu itu ya, kameranya itu, satunya tas kecil. Hidup sederhana, saudara. Ngapain kita bermewah-mewah hidupnya? Ya bahagia, karena saya bahagia dengan hidup yang sederhana ini. Saya menikmati, ya saudara ya. Saya bahagia sekali kalau makin banyak orang yang ditolong di embun pagi. Tapi harus sesuai dengan SOP, supaya jangan ada penipuan, jangan abuse. Oh hati-hati saudara ya, kita galak-galak loh saudara. Ini pengurus ini galak-galak loh saudara. Kamu abuse, kamu disikat kamu nih. Kelihatannya halus, klemer-klemer kayak Bu Rohana Budi, halus ngomongnya, pelan, bisik-bisik. Kalau bilang enggak beneran, kamu disikat nanti loh kamu, waduh. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Apa itu mana yang tersembunyi? Akulah roti hidup, kata Tuhan. Akulah mana yang turun dari sorga. Barang siapa menang, kepadanya kuberikan roti hidup. Yesus Kristus itu, saudara. Aku akan mengaruniakan kepadanya leukos trotos. Ya, batu putih itu leukos trotos. Sebenarnya artinya bukan putih, tapi artinya yang bersinar. Batu yang bersinar, permata, perhiasan. Apa itu saudara? Itu karaktermu saudara. Karaktermu itu, karakter kita, buah roh kita itulah batu-batu permata itu. Batu putih yang ditulis nama baru. Saudara, mengapa ada batu, ada nama-nama di situ saudara? Yang tidak diketahui siapapun selain oleh yang menerimanya. Batu-batu ini di zamannya para rabi itu digunakan untuk voting, saudara. Batu itu digunakan untuk voting, ditulis nama-namanya dia. Ya, jadi kalau kamu pegang nama, kamu simpen tuh, karena batu itu nanti dikembalikan lagi ke kamu. Itu adalah sebuah otoritas. Batu-batu itu, seperti kamu punya kartu nama, seperti ID card, simpen. Nanti kumpulin batu voting, kamu ambil batu ini, kamu taruh di situ, saudara. Ya, itulah identitasmu yang baru di dalam kerajaan sorga. Kalau kamu menang dari roh Bileam, kalau kamu menang dari roh Nikolaitan, kalau kamu menang, kalau kamu bertekun di dalam firman Tuhan, kalau firman Tuhan itu adalah untukku, bukan untuk mereka, untukku. Setiap firman Tuhan kalau kamu dengar itu bukan untuk mereka, saudara. Untukku. Bilang, untuk saya. Ya. Makanya kalau kamu dengar firman, yang dengar itu bukan istrimu, bukan suamimu, bukan siapapun. Karena itu firmannya buat kamu, bukan buat orang lain. Ya, dimulai dari kamu dengar firman logos. Ya, logosnya nggak pernah jadi rema, artinya pedangmu tuh tumpul. Logosnya nggak pernah jadi rema, nggak tajam. Lalu pedang yang tumpul itu kamu sabit-sabitkan ke orang lain, tanpa kamu mengerti bahwa sebenarnya firman Tuhan itu untuk kita, bukan untuk mereka. Termasuk untuk saya. Ya, saudara, ingat-ingat jemaat yang ada di komunitas Hagios ini. Jangan sampai kamu ada firman Tuhan yang kamu dengar, lalu kamu pikirin, oh ini buat orang lain. Enggak, itu buat kamu. Itu buat saya. Ya, bukan buat orang lain, saudara ya. Nah, tadi saya hanya memberi contoh. Kebetulan saya sendiri membahas kasih firman Tuhan tentang anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya. Tentang istri, keluarga yang tidak menghormati. Ternyata anak saya menghormati saya. Kami pelayanan bersama dengan indahnya, ya. Istri saya respect sama saya. Ya, kami punya keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kami bersatu. Mungkin saya Fudin itu dulu nggak mau belajar sama saya. Saya mau ajarin malah diomongin muka pantat. Akhirnya ditinggal dia sama bininya. Ya, padahal saya bilang kamu telepon saya. Karena dia putus hubungan sama saya nggak bisa nelpon dia. Waktu dia itu saya telepon saudara ya. Saya mau klarifikasi, dia nggak mau.
dia putus hubungan. Nah, ini kebetulan saya Februari mau ke Los Angeles, mau tak samperin, entah dia berani nggak tuh nemuin saya. Itu kenapa? Loh, kita hamba Tuhan, kalau gesekan begitu, terus ada nggak, ya kita datengin dong. Nah, kebetulan saya sekarang punya waktu, bisa samperin. Saya mau samperin ya bulan Februari ya. Saudara yang di Los Angeles bulan Februari ya, siap-siap Nabi 26 akan mengunjungi Anda, gereja Anda ya, siap-siap yang di Los Angeles. Saya akan penginjilan di jalan juga ya bersama dengan beberapa jemaat di sana ya, di Los Angeles dan di New York. Ya, itulah. Jadi saudara, kalau kamu menang, kamu akan punya identitasmu di dalam kerajaan surga. Suaramu, votingmu itu akan didengar. Ya saudara ya. Artinya apa saudara votingmu? Syafaatmu itu akan didengar oleh Tuhan. Kamu turut andil ketika kamu andil dalam satu proyek yang Tuhan, kamu akan didengar. Syafaatmu itu akan didengar. Kalau kamu bebas dari roh Bileam dan roh Nikolaitan. Hati-hati dengan hyper grace. Hyper grace adalah ajaran Nikolaitan yang dibenci oleh Tuhan Yesus. Roh Bileam adalah ajaran kesesatan yang mengizinkan kamu berzina nanti diampuni. Hati-hati saudara, enggak. Katanya di dalam Bilangan 25, bunuhlah mereka. Artinya apa saudara? Tuhan benar-benar marah, benci, enggak berkenan dengan Bileam ini saudara. Ya, ayo jemaat Hagios, mulai sekarang hati-hati dengan pengajaran-pengajaran ini. Jauhilah orang-orang ini. Ya katanya jauhilah orang-orang ini. Katanya ya. Orang-orang yang ngerayu-ngerayu janda-janda, perempuan-perempuan yang lemah imannya, yang syarat dengan hawa nafsu. Ya, saya masih gumun ya. Bini orang dirayu, saya marah sekali ya. Ya kebetulan yang dirayu bini orang teman saya, saudara ya. Aduh. Tuhan kiranya ampuni Saifuddin Ibrahim ya. Oke, saudara-saudara,